Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Cynthia dari Klinik Bocah Indonesia, Rumah Sakit Primaya, Tangerang. Pada kesempatan malam ini, sambil menunggu Dr. Kevin, saya akan mengajak para pejuang dua garis khususnya. Jangan lupa, kita lagi ada giveaway, ya, yang pastinya sangat menarik karena kita menyediakan 3 buah konsultasi gratis di Klinik Bocah Indonesia dan juga ada paket yang menarik khususnya skincare dari Maharis Klinik. Itu ya. Jangan lupa upload foto romantic momen berjuang bersama pasangan, lalu kita tag jangan lupa tag Bocah Indonesia dan juga Maharis Klinik dan gunakan hashtag romantic moment berjuang bersama, hashtag Bocah Indonesia, hashtag Maharis Skincare, Maharis Klinik. Oke, kita nunggu Dokter Kevin sebentar ya. Halo, Hai, selamat malam Dokter Kevin. selamat malam Dr. Cynthia. Long time no see. Yes, so happy to see you again. Jadi, sebagai perkenalan, Dr. Kevin adalah teman kuliah saya waktu S1. Gitu. Jadi, kita berdua pernah membuat, kalau ada yang follow Dr. Kevin, tadi Dr. Kevin udah mention tuh. Jadi, kita terakhir kerjasama 12 tahun yang lalu ya. I know 12 tahun ya. Yes, 12 years. Waktu itu kita memang udah tahu nih arahnya. Saya mau jadi dokter kandungan, dokter Kevin mau jadi ke arah skin gitu. Jadi ke arah. Jadi kita mempersiapkan dengan baik lah. And here we are 12 years later ya. And here we are 12 years later. And it's so good to see you again on this platform ya, karena this is like this is like the new normal of catching up. Ya nggak sih? Of course. Of course. Hope you are doing great. Thank you, thank you. You too, staying healthy, right, so far? Yes. And then oke, jadi udah lumayan nih kita malam ini sepertinya kita akan collab-nya lumayan seru ya topiknya ya. Yoi. Ini banyak banget sih Dokter Cynthia ditanyain sama pasien-pasien saya juga yang perempuan ya terutama ya. Biasanya kan yang datang itu suka kayak dok setiap kali mau datang bulan ini langsung keluar jerawatnya, terus biasanya kan di area bibir gitu ya. Terus terus-terusan tuh biasanya itu terjadinya kayak begitu. Jadi kita kupas tuntas. Betul gitu. Yang membuat mereka malu tuh terkadang mereka nggak malu untuk dokter muka kan? Iya, enggak, betul. Gitu. Mereka sangat tidak malu karena mereka berpikir jerawat gue harus di ini gitu, harus diatasin. Cuman mereka nggak tahu loh sebenarnya gimana kalau menurut pendapat dokter Kevin, yang masalah namanya jerawat itu selalu berhubungan dengan apa gitu? Jadi saya curhat dikit nih ya, saya cerita-cerita tentang jadi pasien yang biasanya datang ke klinik itu banyak sekali kan yang udah usia dewasa, adult age, tapi jerawat itu nggak beres-beres. Jadi nanti hilang timbul gitu ya. Jadi kita kan di Maharis Klinik selalu menangani secara holistik. Jadi biasanya itu begitu mereka datang, kita berikan treatment pada umumnya itu kasih krim, topical, lalu treatment laser atau peeling dan sebagainya. Tapi cukup sering di mana yang udah semua treatment kita kerjakan, tapi hasilnya itu masih nggak sempurna. Jadi biasanya kalau pasien datang, saya selalu give them a checklist. When you're a woman, an adult woman, datang with recurring acne, first of all, look at your diet. Karena hubungannya antara diet dan itu cukup erat. Jadi there's food groups yang harus dihindari ya. Saya mention very quickly, itu biasanya makanan yang pedas, makanan yang berminyak, goreng-gorengan, makanan yang kaya akan rich in sugar, simple sugar. Jadi kayak kayak boba gitu ya, rich in sugar, sama dairy, enak loh tapi. I know. It's so good dan semua orang suka.
tapi Hmm. it's actually very bad for your skin. Hmm. Lalu yang satu lagi adalah kacang, terutama kacang tanah. Jadi 5 food groups ini tuh biasanya saya selalu filter out. If your diet is banyak makanan ini coba deh kurangin. Satu Tapi itu. those five Ya. actually really interesting. Those five yang saya juga selalu tekankan pada para orang-orang yang dengan gangguan menstruasi. Jadi you cannot eat this, you cannot eat that. So Oh, so it is related it ya. is Even people with, related. wow, okay. Yes, So it's ya good especially. advice. Tapi maksudnya kacang-kacang tanah saya nggak spesifik bilang. Tapi Ya. intinya you have to cut karbo dong, carbs, Ya. fat. Wow. You know, you have to increase your protein level, Yes. serat. All the Daily all the things product yang you have. sounds basic, tapi sebenarnya when we go to basic, it's actually very useful. Yes. Lalu selain makanan itu the next saya selalu tanya, suka gonta-ganti produk gak? Karena kan hari ini everyone loves to look at blogger review, skin review, ada produk baru yang kemasannya aduh so cute, mau cobain. Things like that can affect your acne. Lalu yang ketiga itu adalah yang erat dengan skincare is makeup. Karena kan women love makeup ya. I mean it's so empowering. You feel like oh my god, gue cantik banget setelah pakai makeup. True, yes. Tapi kadang-kadang ada aja Banyak tetap, filter sekarang. Iya. Gak usah takut. Iya. bener. Filter is more helpful in makeup. Yes, kan kita lagi work from home. Jadi ya maksudnya bisa kan filter aja. Boleh lah ya, Enggak. filter. Jadi skincare gonta-ganti, makeup gonta-ganti, makanan yang kurang cocok. 3 ini selalu saya filter out. The fourth Okay. one sounds easy but not so easy is actually stress. Jadi hubungannya stress dengan acne itu sangat erat. Stress, you don't sleep well, increasing cortisol, you know, all the hormonal issues can increase the acne. Of course. The fifth one, the very, very important part yang biasa suka kita lupakan, especially aesthetic doctors or dermatologists yang praktek yang setiap hari lihatnya muka, wajah, dan masalah acne itu, we sometimes forget internally when the patients has got gangguan menstruasi or the patient has got fertility issues. Itu biasanya pemikirannya saya selalu sampaikan ke dokter-dokter di klinik, always think gynecological problems. Jadi selalu berpikirnya ke situ. Dan I always ask them, if you have a gynecologist, it's worth to do. Mungkin nanti dokter Cynthia bisa jelaskan ya apa aja yang bisa dilakukan when they do have that problems gitu loh, untuk men-solve masalah internally. Jadi we will do our best to take care from the outside, and then your gynecologist will take care on the main causative factor from the inside. So together we can have a much more sustainable results. Ya nggak, Dokter That's Cynthia? true. Betul banget gitu. Jadi ya ngomongin stres juga. Jadi ternyata stres juga akan mempengaruhi gangguan menstruasi sebenarnya. Gitu kan. Jadi jerawat pasti akan muncul. Kortisol ya all that kind of stuff pasti akan munculnya, ada hubungannya semua loh ternyata. Ya kan? Iya. Karena kan yang namanya badan kita hormonnya kuat banget. Gitu. Jadi speaking of the fifth one, the gynecologist problem gitu, biasanya kalau yang ke kita cuman 2 gangguannya, Dokter Kevin. Satu, dia nggak bisa punya anak, infertilitas. Yang kedua, gangguan mens. Jarang yang namanya mereka tuh ke kita dengan masalah jerawat. Iya. They will be looking for you, of course, right? Yes. Tapi mereka nggak ngerti kalau misalkan you have rule out everything and you come up with the fifth one, they sometimes like, oh iya ya dok, ternyata mens saya tuh ada skipping months, Iya, betul. ada siklus like 40 days or 3 months, every 3 months. Atau ada dysmenorrhea mungkin ya, sakit yang berlebih. Gitu. Dan they forgot, they just like they don't care, I think, karena karena kan they don't, apa ya istilahnya, mereka tuh orang lain tidak melihat you from the inside, they see your face, right? But if we can collapse together coba yang pada jerawatan nih khususnya sangat banyak, tapi nggak cuma jerawat loh ternyata, Dokter Kevin, alopecia gimana? Yang rambut. Betul. Jadi tuh ternyata pasien-pasien PCOS itu kan kecenderungan memiliki kadar androgen atau hiperandrogen kan. Ya, jadi betul. Dia tuh sekret minyak yang lebih banyak, ya dong. Habis gitu juga bisa hirsutisme loh. Hirsutisme bisa tuh muncul jerawat-jerawat. Bulu-bulu halus ya. Nah, tapi masalahnya susah ya.
Iya, Dokter Cynthia kan udah very technical menjelaskan PCOS. Mungkin bagi teman-teman yang nonton yang nggak tahu PCOS itu apa, boleh dijelasin nggak, Dokter Cynthia? Iya, jadi PCOS itu adalah sindroma ovarium polikistik di mana kita akan mendiagnosa 2 dari 3 kelainan. Yang pertama gangguan menstruasi. Menstruasi bisa oligomenor, bisa siklusnya di atas 35 hari, atau amenorrhea, 3 bulan sekali mensnya, 6 bulan sekali mensnya, gitu. Nah, yang kedua, adanya hiperandrogen, yang tadi saya bilang jerawatan banyak, terus ada hirsutisme misalkan, atau justru Hirsutisme tuh kayak bulu-bulu ya. Jadi bulu-bulu. mungkin ada perempuan yang mungkin lebih berbulu dibandingkan Iya. teman-teman lainnya. Itu salah satu clinical signs yang harus di watch out ya. Sama alopecia kan, alopecia tuh kayak kebotakan tapi di perempuan ya. Gitu. Yang ketiga, ada gambaran ovarium polikistik pada pemeriksaan USG. Oke, Kalau nah itu yang kalau misalkan 2 dari 3 ternyata ada, then you actually get PCOS after di rule out penyebab lain. Oke, jadi saya rangkum yang Dokter Cynthia katakan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang datang selain jerawat itu ada keluhan-keluhan menstruasi yang abnormal tuh bisa kelebihan atau malah bisa kekurangan ya, atau sakit yang berlebih, atau secara klinis itu ada tampilan wajah yang terlalu berminyak, atau mungkin yang ada bulu-bulu di tempat yang seharusnya nggak ada, atau bahkan ada kebotakan ya di kepala. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang dimana teman-teman tuh harus lihat. It's not just cosmetic problems, it's deeper than the skin ya. Jadi kita harus lihat apakah ada kelainan lain. Nah, yang ketiga itu yang Dokter Cynthia sebutkan tadi adalah hasil pembacaan dari USG ya, yang itu memang harus dikerjakan oleh spesialis obstetri dan ginekologis ya, untuk melihat kalau memang ada nggak sih 2 out of these 3 factors. If ada, berarti they're positive. If you're positive, definitely you have to get treated by a gynecologist, correct? Also with you, of course. Yes. Jadi we will help to take care of the skin, of the cosmetic problems, and Dr. Cynthia can help take care of the hormonal issues ya. Nah, jadi biasanya itu course of treatmentnya kalau memang pasien ada PCOS, mungkin secara singkat Dr. Cynthia bisa jelasin nggak apa aja yang what kind of treatment that they have to go through? It depends what they want, what is their symptoms. Kalau seandainya mereka dengan gangguan haid, mereka mau melancarkan mens, atau dengan acne, hirsutisme, atau dengan bulu-bulu yang banyak, they can actually start with hormonal pil KB justru. Tapi if you actually wanting to have children, you do the program. I see. Jadi salah satu yang tadi belum kita jelaskan juga adalah biasanya nih kalau pasien yang ada PCOS, mungkin kalau pasien yang datang saya masih single and all that, mungkin they are not thinking about that yet ya. Tapi salah satu sequel dari PCOS ini adalah kalau you do have PCOS and it is remain untreated, you can have fertility problems ya in the future. Yes, in the future, in near future, you do have infertility problem because tidak pernah ada telur yang matang. Jadi you will never get ovulated. That's the thing. That's in near future. But tapi selanjutnya di beberapa tahun kemudian you might get satu kan itu problemnya because of the resistency insulin. That's why it's kind of like kayak orang-orang sakit gula aja dia. Oke. Gitu. Jadi resistensi insulin, nantinya bisa kena diabetes mellitus. Nah, juga dia bisa kena sakit jantung, metabolic syndrome sih intinya. I see. Dan karena dia tuh kan biasanya jarang mens ya. Karena jarang mens berarti paparan terhadap estrogennya terus-terusan. Nah, otomatis dia akan memiliki resiko untuk terjadinya CA endometrium justru. Oke, endometrium itu untuk teman-teman yang mendengarkan itu adalah kanker rahim ya. Kanker dinding rahim. Kanker dinding rahim. Jadi that's a very eye-opening information right there. Jadi kan kita bicarakan cosmetic problems right ya awalnya. Yes. For now, we're talking about cosmetic problems now. like acne, because what you baldness. see it's now. Yeah, but it's actually Tapi a blessing forget. if you have those problems now karena you know it immediately. Yes. Ya, you know what is going wrong inside your body immediately, dan
as I always tell my patients, yes, we're taking care of your outside, but your internal health is of utmost importance, sangat penting sekali. So when you do have PCOS, I always refer my patients to see gynecologist. Yes, of course, mungkin for the acne, kalau kita very simply we prescribe pil KB. A lot of times they get better and improve, but I always tell them, jangan berasa seneng karena acne-nya udah sembuh because of pil KB, because you may have PCOS, ya kan? With the symptoms you're telling me, you may have PCOS. Jadi go to your gynecologist, your trusted gynecologist. If you do not have a trusted gynecologist yet, we will always refer. Kenapa penting? Karena kalau nggak di-treat in the future, kalau teman-teman mau punya anak, itu bisa menjadi suatu kesulitan. Dan yang kedua itu adalah bisa menjadi metabolic syndrome, bisa menjadi diabetes, dan yang paling menyeramkan bisa menjadi cancer. Higher risk to get cancer in the future. Of course. Jadi if you get these symptoms at a young age, do yourself a favor, get it treated. Agree. Itu benar-benar public health announcement yang very important. You should, because what they're thinking, you know, young people. Kita udah bukan ini lagi nih. Permasalahannya yang para muda nih, anak-anak muda gitu. Mereka pikir kan gue baru mens. Jadi kan ya udah nanti aja. Biasanya kan orang tua enggak, lu baru mens boleh lah 2-3 bulan sekali. That's wrong, you know. Oh, it is wrong ya? Iya, maksudnya awal-awal oke, tapi ada masanya di mana dia harus begitu dia udah keluar itu emang harus teratur. Jadi ada definisinya lagi nanti, mungkin dibahas di topik berikutnya. Cuma ya namanya anak SMP SMA, acne is a regular things, right? Belum tentu mereka punya PCOS sebenarnya, tapi when they do have gangguan menstruasi, then it's a link. Tapi kalau misalkan cuman karena ya as you said before, gonta-ganti make up, terus makannya juga salah, tapi dia nggak ada ke arah gangguan menstruasi, then it's your job. It's not my job. Right? Job. Jadi kalau nggak beres-beres boleh salahin saya. Iya, jadi buat para yang nonton di sini, saya dan Dr. Kevin akan menjawab pertanyaan para viewers, gitu. Boleh ditanya dari sisi skin problems, what do you guys want to know, dan juga untuk dari saya untuk menjawab pertanyaan. Ini banyak nih Dokter Sinta, pertanyaannya PCOS. seputar fertility. Jadi saya bacain deh Dokter, saya jadi host ya, Dokter Sinta yang jawab ya. Sekali-sekali saya repotin. Jadi oke, Dok. Saya PCOS, sel telur kecil-kecil, dan haid saya sangat berantakan. Kalau saya ingin program hamil, apakah saya harus program untuk benahi siklus haid saya dulu, atau bisa langsung program hamil? Mohon penjelasannya ya, Dok. Terima kasih. Ini yang mereka suka miss. Mereka berpikir, harus benerin siklus nih. Terus umur jalan terus. Tahu-tahu udah 35, 37, atau bahkan 40, 42 gitu ya. Stop doing that. You know, as soon as ada gangguan mens, that means there's something wrong inside your body. Go see your gynecologist. Pasti harus, you have to see your gynecologist. Dan kalau misalkan emang mau promil, cek dulu, karena jadi gini, mereka tuh kebanyakan terpaku pada gue gangguan haid, gue PCOS nih. So, ya udah PCOS. Suaminya bilang, kan lo PCOS, berarti nggak bisa hamil dong. That's your fault gitu. Tapi lupa, saluran tubuhnya nggak dicek. Ternyata tersumbat misalkan. PCOS-nya udah bener nih, gangguan mensnya udah bisa mens, tapi gangguan tersumbat. Satu itu. Yang kedua, spermanya nggak diperiksa-periksa terkadang. Ternyata azoo gitu. Ya itu parasinol. Mungkin severe oligoasteno gitu ya, yang ternyata tuh si spermanya jumlahnya sangat kurang, dikit-dikit gitu ya, sangat sedikit, ataupun letoy-letoy, pergerakannya kagak ada yang cepet kayak gitu. Jadi nggak bisa, jadi harus segera dicari tahu penyebabnya. Murni PCOS atau ada yang lain, atau justru kombinasi keduanya. Jadi bisa paralel ya Dr. Cynthia ya? Bisa, nggak sangat perlu bisa nunggu paralel. Nggak perlu don't waste time because your biological clock is ticking, right?
belum tentu usia kita itu berbanding lurus, dalam artian apa maksudnya semakin tua, berbanding terbalik gitu ya. Jadi semakin tua usia kita, cadangan pasti akan semakin turun. Tapi jangan kegeeran dulu. Bilang dengan catatan gini, enggak gue baru umur 20, pasti cadangan telur gue banyak dong. That's what you guys think, ya kan? Cuman pada kenyataannya belakangan ini nih Dokter Kevin, entah kenapa ya pasien saya itu lagi aneh-aneh semua. Usianya masih sangat muda. No, really true. Usianya belum menginjak 35, tapi cadangan sel telurnya udah sangat sedikit. Oh, wow. Sangat sedikit. Bukan berarti dia pernah operasi atau apa ya. Enggak, justru memang karena bawaannya dia. So, be careful. Jadi udah dari sananya ya. But be careful. We have to know that soon, right? Ya, betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu sebelum, jadi nggak usah terpaku kayak you're so fixated mau betulin hormonnya siklus haidnya dulu, sampai melupakan masalah-masalah lain yang mungkin terjadi yang harusnya ditangani secara bersamaan ya kalau memang ingin mempunyai anak. Paralel ya. Saya haid bisa sampai 3 bulan sekali. Dulu ke dokter karena takut ini kenapa, tapi jawabannya cepat nikah aja ya. Apakah cepat nikah itu merupakan solusi, Dok? Ini mungkin pertanyaan yang sound simple, tapi mungkin banyak ya teman-teman yang dijawabin seperti itu dengan dokternya. Nah, menurut Dokter Cynthia gimana? Jadi jawabannya bukan cepat nikah, gimana gitu. Intinya kalau misalkan masih nona, permasalahan utama satu tuh gangguan mens, dan kedua acne, Dok. Gitu. Dua hal itu yang membuat mereka terkadang lupa diri. Tapi mereka betul nih, si Mbak Pobi betul banget karena dia sudah seeking help. Nah, kalau misalkan jawabannya bukan cepet nikah, ya kalau misalkan calonnya belum ada gimana dong, ya kan? Jadi kita harus mencari cara bagaimana cara kita membalikkan ritme mens. Kalau misalkan berat badan berlebih, kurangin. Ya dong, lifestyle modification tuh harus. Kalau nggak nanti nambah naik, jerawatan makin tambah, gitu kan nggak bisa. Jadi lifestyle modification tuh number one. Oke, jadi banyak hal yang bisa di-adjust untuk memperaturkan siklus haid gitu ya. Karena kan of course 3 bulan sekali itu it's abnormal ya Dokter Cynthia. Gitu, jadi nggak bisa. Ya, jadi solusinya kan, bukannya hanya di sini bener banget nih, pas waktu SMP haid udah nggak teratur, mama bilang nggak apa-apa, kan baru awal, kan bener aku PCOS. Jadi itu dulu orang dimana kalau dulu kan istilahnya ke dokter kandungan tuh tabu, dalam artian gue masih nona loh, kalau gue ke dokter kandungan berarti nanti diomongin orang gue hamil. Jadi mindsetnya itu harus dirubah. Gitu. Kayak tadi Dokter Kevin bilang nyeri haid itu nggak bisa didiemin. Siapa tahu nanti ternyata ada kistanya gede banget. Kayak gitu. Jadi jangan. Jadi seek help early, it'll be better for you guys. Jadi itu kalau mereka masih nona dan baru mulai haid pertama dan kedua, itu biasanya harus tunggu berapa bulan sih Dokter Cynthia sebelum mengetahui kalau gue kalau udah 6 bulan nih haidnya masih kayak gini nggak normal, atau 3 bulan atau 1 tahun atau berapa lama sih, when is a good time to come to a gynecologist? Kalau seandainya pertama kali tuh kalau seandainya dia di atas usia 14 tahun belum mens, itu yang pertama. Dan setelah itu kalau misalkan dia sudah misalkan gini ya, sekarang misalkan dia bulan depan dapat 3 bulan lagi dia dapat, tapi habis itu skipping months. Ada skipping months, terus nanti ya jadi ada periode di mana dia tuh teratur, terus tiba-tiba skipping months, terus teratur lagi. Itu you have to seek help. Okay, even if it happens in the first year ya, you have to seek help. Okay. You have to ask, at least they know. Yeah. That at least you are aware. Ya, betul. And you have to go to a gynecologist who is sensitive to these things. Jadi mungkin kalau pergi ke gynecologist yang banyak melakukan tindakan yang bedah dan sebagainya, mungkin these little things they feel like ntar juga baik sendiri. And I don't think these days we can deal with life with that mindset ya, karena every little thing itu can be a sign of something bigger. Jadi please go to a gynecologist yang very critical and sensitive to these things. Nah, jadi dok, saya PCOS parah, tapi 6 bulan terakhir mens lancar. Bulan ini saya haid telat 3 hari, tapi haid sakit banget sampai muntah.
nggak kayak biasanya pas udah keluar gumpalan warna coklat pucat udah legaan. Oke. 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 Saya sorry, I didn't see the question. Jadi Mungkin ini mau cerita curcolan ya. dokter ya, curcol. Oke. Ini ada pertanyaan. Dok, saya pernah konsultasi tentang gangguan mens, PCOS. Saya mau tanya KB apa yang cocok untuk menstruasi bisa teratur. Itu juga sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pasien saya, Dokter Cynthia. Coba bisa bantu jelaskan. Jadi kalau seandainya pil yang namanya KB, kalau ada gangguan menstruasi dan juga jerawat, gitu ya, kita tuh ada KB khusus untuk itu. Dimana itu pil, kita gunakan pil. Jadi nggak ada tuh yang namanya IUD atau apa, itu nggak ngebantu sama sekali. Jadi kita harus memilih yang mengandung hormon. Hormonnya tuh pil kontrasepsi kombinasi namanya. Jadi ada perpaduan antara si hormon progesteron dan juga estrogen. Karena di kedua kombinasi ini dapat membantu meregulasi mens. Gitu. Kalau kita minumnya secara teratur dalam 28 hari dia akan mens lagi gitu. Jadi pakai yang pil KB kombinasi. Cuman perlu diingat, jangan sembarangan minum pil KB kombinasi. Gitu. Dia bukan kayak kacang goreng yang bisa beli di sembarangan. Karena oh ya nih dokter Cynthia udah ngomong nih pakai pil KB kombinasi nanti pada beli gitu kan, nggak bisa. Karena apa? Cari di Tokped. Cari di Tokped. Karena dia pun itu kan istilahnya mengandung hormon. Akan ada kontraindikasi di mana sebenarnya orang tersebut butuh, tapi sebenarnya nggak boleh, karena begitu minum itu resiko misalkan nih, resiko kansernya meningkat, resiko sakit jantungnya meningkat, kayak gitu. Jadi harus diwaspadai. Makanya saya bilang, minum obat apapun yang mengandung hormon itu tidak boleh dilakukan sendiri, harus konsultasikan ke dokter. I agree, yeah. Yes. Because in the end of the day, it's obat ya, itu obat dan bukannya suplemen dan bukannya vitamin. Jadi bahkan saya aja sebagai dokter dan kita di klinik juga ada dokter spesialis kulit dan sebagainya untuk memberikan obat yang hormon. Kalau ini hormon kewanitaan, of course the gynecologist would understand it better. Dan saya selalu wanti-wanti pasien saya, I can give you this medication and we'll see if it improves your acne or not in 1 or 2 months. However, the proper way to take this medication is to consult your gynecologist. Tapi actually ini it will help. Yes. Tapi satu hal lagi adalah Dokter Cynthia yang banyak yang menjadi kendala juga pada saat saya praktek gitu ya. Jadi kan biasanya saya tanya udah punya dokter SPOG langganan, siapa coba boleh konsultasikan. Tapi pada kenyataannya memang banyak dokter SPOG yang mungkin kurang apa ya? Jadi nggak menganggap masalah tersebut itu is a big problem. Jadi pada saat mereka konsultasi, oh it's okay, iya nggak apa-apa, pakai ini boleh, pakai itu boleh, pakai ini boleh, oh nggak apa-apa, atau memberikan jawaban seperti iya nikah aja nanti juga betul sendiri. So that kind of answer sometimes sulit juga gitu. Jadi pada saat saya udah suruh ke SPOG, begitu balik lagi, dok SPOG saya jawabnya begini. Atau mungkin secara klinis saya udah lihat kayak oh ya ini pasien I'm sure this is PCOS karena clinically kelihatan sekali, lalu ada dysmenorrhea dan sebagainya, lalu begitu balik-balik, oh enggak dok, kata dokter saya nggak ada PCOS. Oh udah di treatment apa aja di sana, udah di USG kah? Belum. Jadi sometimes saya juga bingung gitu, jadi kesana nggak dianggap sebagai suatu masalah yang valid gitu. Jadi saya selalu sarankan, okay, maybe let's go to this doctor yang rekanan saya yang bisa yang mungkin bisa lebih peka terhadap penanganan PCOS secara holistik. Ada pertanyaan nih dok, kalau mau program hamil masih pakai skincare aman nggak dok? Oh, oke. Jadi kalau hamil pakai skincare itu relatif aman. Skincare itu maksudnya adalah skincare over the counter ya, karena kan skincare over the counter yang udah memiliki izin edar dari BPOM itu mengandung ingredients yang aman for all pregnant breastfeeding women. Tapi kalau untuk pakai obat yang namanya itu cosmeceutical yang harus kita buka resep baru bisa dibeli, nah itu teman-teman harus memastikan kalau memang beneran aman karena ada beberapa ingredients, topical ingredients seperti retinoic acid itu yang memang harus di stop ya pada saat
program Hamil. hamil atau bahkan Yes. sometimes menyusui. Jadi hal-hal seperti itu sebaiknya dikonsultasikan. Jadi nggak bisa langsung main tebus terus dan pakai aja. Jadi semua pasien-pasien saya selalu kasih tahu mereka kalau mereka lagi program hamil, we don't give retinoic acid dan semua yang berbau-bau vitamin A, because you never know when you're going to be pregnant, right? Jadi itu sangat Yes. penting. Jadi kapan dok retinoic acid itu harus dihentikan? Sebelum hamil. Yang Kalau best time saya, ya. yes. Kalau memang pasien ini udah kasih tahu saya, dok saya program hamil, I will not give retinoic acid. I can give retinol, but I will not give retinoic acid. Nah, jadi hati-hati yang namanya retinoic acid. Kalau correct me if I'm wrong, tapi retinoic acid itu biasanya adalah obat yang diberikan untuk jerawatan. Ya, Ya, biasanya betul. ya. Jadi untuk Yes. jerawatan biasa dikasih itu. Jadi kalau misalkan semua para pejuang 2 garis ataupun para moms di sana yang masih melakukan program perawatan muka, especially yang untuk jerawatan, tapi kalian mau program hamil, sebaiknya ditunda karena penggunaan retinoic acid pada sebelum program hamil, siapa tahu di tengah-tengah program kalian hamil itu bisa membuat kecacatan pada bayinya kan dok? It's not proven yet. However, good thing it's not proven yet ya, thank God. Tapi not in humans anyway. Tapi retinoic acid itu karena itu derivat vitamin A dan di sampel-sampel non-human derivat vitamin A secara oral konsumsinya itu contraindicated karena memang bisa menyebabkan cacat janin. Tapi it has not been proven in human yet. But with that in mind, we want to be very safe and very careful. Jadi you have to be open and honest ya sama dokter, Yes. sama dokter wajahnya pada saat kita lagi treatment. Tell them kalau memang lagi program hamil, there's a lot of other safe ingredients that we can give. Bukan berarti nggak bisa perawatan sama sekali. You can do facial. Kita bisa memberikan other ingredients like arbutin, like niacinamide, like vitamin C, a lot of things like salicylic acid in low dose. You can use all these things or glycolic acid, alpha hydroxy lactic acid, a lot of acid that you can use safely pada saat kehamilan. But you have to be honest dengan dokternya and we will select the best product for you. Oke. Nah, ini pertanyaan yang ini dok, kan height ya dok, height saya teratur, hasil HSG oke, nggak ada masalah. Tapi satelit kecil-kecil dan jerawat tenggelam timbul. Mungkin kalau Mbak Yanti baru join, tadi dokter Kevin sudah bilang, yang namanya jerawatan itu, yang pertama pasti jelas karena salah dari makan dietnya. Yes. You know? Yes. Yang Belum tentu kedua, PCOS ya dok, belum belum langsung tentu, PCOS kan? belum tentu bisa. Jadi cari tahu dulu nih, 2 gonta-ganti make up, gitu. Terus apalagi tadi ada hormonal problems, Yes, stress. gitu. Stress juga. memang, Ayo, stress enggak? ya, it sounds easy ya, tapi sebenarnya it's very very related ya, karena dengan stress changes your hormone in the brain and your hormone will change a lot of the hormone. Jadi itu kayak domino effect, changes a lot of the hormones in your body yang bisa menyebabkan menjadi jerawatan. Not only acne, gangguan mens juga dok. Jangan Oh lupa. ya betul, ya. Dan mereka biasanya pertanyaan dulu, stres nggak gitu. Ya, jadi stres COVID, pasien-pasien kayaknya banyak yang mundur nih mensnya karena COVID. Oh ya sama. Jadi jerawatan juga banyak yang karena stres COVID. Karena stres COVID dan karena pakai masker yang salah atau maskernya itu frekuensi digantinya, dibersihkannya itu kurang baik, atau dipakainya terus-terusan indoor, outdoor, pada saat keringetan tetap dipakai, bisa menyebabkan acne mekanika, itu juga banyak sekali. Yeah, that's why we have to change ya, regularly, every 4 hours sure. kan. Susah dok, apalagi kalau kita yang kerja. I know. Mau nggak mau ya dokter Cynthia ya. Pulang-pulang udah lebih jelek kan, pasti kan kayak ceplok-ceplok di mana-mana. Udah kayak aduh ampun. Ini yang ini udah dijawab tadi ya, yang masih pakai skincare aman nggak? Terus Oke, ini kan pertanyaannya banyak banget dokter Cynthia, dan mungkin dokter Cynthia bisa pilihin yang relevan kali ya, karena banyak pertanyaan ginekologis yang cukup detail ini. Iya. Yang mana yang kira-kira yang representatif, yang mungkin sering ditanyakan oleh pasien-pasien lain, jadi yang nonton juga bisa dapat benefit ya. Nah ini ya, yang ini dari Mbak Furi nih, dok saya PCOS dan penebalan dinding rahim. Waktu itu saya periksa sudah dikasih obat
ada pelancar haid. Setelah minum gak lama haid, tapi sakit banget dan itu keluar gumpal-gumpalan gitu padahal awalnya nggak sakit. Jadi pada PCOS karena kecenderungan mereka tidak mens terlalu lama, jadi penebalan dinding rahim sebelum jadi CA endometrium itu terjadi dulu dok, penebalan dinding rahim. Ya, penebalan dinding rahim dia akan lebih tebal, lebih banyak dan otomatis pada saat dia mens lagi dia akan kecenderungan akan lebih banyak. Akan lebih banyak keluar. Cuman hati-hati, terkadang orang suka enggak, berarti gue nggak mens lagi, gue minum obat itu lagi. Hati-hati ya, penggunaan itu juga merupakan salah satu obat hormon untuk penyeimbangan supaya dia bisa keluar mensnya. Dan mereka suka itu tadi saya bilang kayak ke warung beli kacang aja, jadi beli aja gitu sembarangan kan, mungkin kayak sama kayak skincare kan, sama kayak skincare, mungkin mereka mikir oh gue cocok nih pakai ini, beli lagi. Dan belum tentu, misalkan jerawat dengan jerawat, oh pakai yang kemarin udah, terus sekarang beli lagi tanpa konsul gitu loh. It's just the same problem, right? That we're facing. Yes, betul. Gitu, jadi ini ada pertanyaan careful. dari Delar. Dok, saya lagi program hamil dan juga lagi treating acne. Oh, oke. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya udah kita jawab tadi ya. Jadi sebenarnya pakai skincare klinik boleh nggak sih? Oke, jawabannya sebenarnya boleh, tapi ada beberapa ingredients yang harus dihindari. Intinya adalah ingredients yang mengandung, saya ulang sekali lagi ya karena ini informasi penting, ingredients yang mengandung derivat vitamin A itu sebaiknya dihindari ya, retinoic acid, ada palen gitu. Retinol is safe because retinol itu very very low concentration dan itu memang boleh beredar bebas. Why boleh beredar bebas? Because it is safe to be used pada ibu yang lagi program hamil, ibu hamil dan menyusui. Ingredients, other ingredients, good ingredients yang safe you can use itu yang mengandung azelaic acid, niacinamide, BHA atau salicylic acid, atau AHA, alpha hydroxy acid dan keturunan-keturunannya seperti glycolic acid, lactic acid dan sebagainya. Those are safe. Gitu. Coba nanti ditonton lagi, di rewind lagi. Tadi Dr. Kevin ngomong apa aja tuh ya, itu yang kandungan-kandungan yang safe terus dicatat. Jadi kalau seandainya beli skincare lagi promil, ya itu yang safe. Betul. Gitu. Jadi tapi jangan lupa kasih tahu ke dokter kulitnya atau ke Dr. Kevin aja ya untuk itu. Boleh, dan boleh. kasih tahu ke dokternya bahwa saya lagi promil dokter. Ya. Jadi nggak sembarangan dokternya juga ngasih gitu. Ya, betul. Banyak ya pertanyaannya. Oke. Saya jerawatan doang dok, tapi mens tidak. Maksudnya tidak mens, jerawatan doang maksudnya apa ya? Mungkin atau tidak. Oke, kalau tidak mens, you have to go to Dr. Cynthia. Tapi kalau jerawatan doang dan tidak ada masalah mens, you can come to me. Betul nggak sih? Nah, oke, betul. Lalu, ini dok ada yang nanya BHA boleh untuk program BHA boleh untuk yang program hamil? Oh ya, oke, BHA atau salicylic acid itu in low dose, in low concentration itu boleh, low percentage itu boleh, gitu. Ya, hai Dokter Panji. Ada Dokter Panji, halo dok, selamat malam. Ini pembahasannya hari ini sukses loh karena banyak banget yang nanya dan banyak banget yang curious. Nah ini dok, malam dok, mau nanya dong, kalau krim yang mengandung steroid itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Oke, yes. Jadi gini, steroid itu can be your friend or can be your enemy. Jadi saya nggak akan bilang steroid itu bad, nggak boleh dipakai sama sekali. It can. Kalau memang ada beberapa kasus di mana teman-teman butuh menggunakan steroid, yes, you can use it. Tapi sayangnya adalah steroid itu seringkali disalahgunakan, dipakai untuk mengobati jerawat, mengobati flek, atau bahkan untuk mengkilaukan wajah menggunakan steroid. And that is not the right way to use steroid. Karena kenapa steroid itu ibaratnya begini. Kalau kita lihat satu ruangan kotor, itu kotorannya bukannya disapu dan dibuang, itu kotorannya disapu ke bawah karpet. Gitu loh, Dr. Cynthia. Jadi kesannya masalah kita hilang, kesannya jerawatnya lebih baik, kesannya kayak wajahnya kinclong, kilau, dan sebagainya. But actually, it's not. Itu di bawah. It's brewing inside. Jadi, mungkin banyak fenomena yang dikatakan itu ketergantungan, begitu stop, wah mulai keluar lagi, atau keluarnya itu with a vengeance, kayak revenge ya, kayak boom, keluarnya banyak sekali. Jadi
that's not the right way to use steroid. Semakin lama dan semakin tinggi konsentrasi steroid, topical steroid yang digunakan, semakin sulit juga untuk membereskannya. Jadi wajah yang pasca steroid ini, it can take months, sometimes years untuk bisa benar-benar disembuhin. Kadang-kadang jerawatnya itu keluar, dan keluarnya itu benar-benar nggak beraturan. Keluar terus-terusan, terus nanti 1-2 bulan ada, nanti dia keluar lagi, lalu banyak gurasan-gurasan merah di wajahnya atau telangiectasis. Itu semua efek samping dari steroid topical. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, steroid itu bahaya atau tidak? Tidak kalau dipakai di tempat yang benar. Tapi kalau dipakai sebagai cosmetic cream, that is definitely dangerous. Oh, hati-hati tuh, jangan sembarangan. Intinya, apapun yang kalian mau konsumsi, you better consult it with the doctor that knows. Ya, Yes. karena terkadang gitu suka gue pakai ini kemarin berhasil, atau kebanyakan nih ya kalau yang pada program hamil kan ngikut-ngikut nih. Jadi, gue habis konsumsi ini, gue habis minum ini gitu. Belum tentu obat yang sama bisa works for you. That Yes. might be your friend, but that might be your enemies. It's true. Sama Jadi seperti nanti pada saat sama tadi Dr. Cynthia kan ngomongin tentang oral kontraseptif ya. Jadi pil KB itu is hormonal drugs. Jadi nggak bisa It kayak is. beli Panadol mungkin di warung, nggak bisa nggak bisa seperti itu gitu. Karena obat yang cocok untuk temen, untuk saudara dan sebagainya belum tentu cocok untuk teman-teman sekalian ya. Apalagi kalau kombinasi obat dan hormon tersebut itu sebenarnya misalnya teman-teman ini punya faktor resiko untuk penyakit-penyakit lainnya yang bisa diperparah dengan oral kontraseptif ini. So you're actually something that may make you worse instead of better. Jadi jangan dianggap remeh ya kalau mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang mengandung hormon. Yes, ini ada yang questions-nya ke ini not on screen tapi bilang, dok saya PCOS sedang treatment dengan SPOG namun wajah sudah tidak jerawatan. Tapi bagaimana cara menghilangkan bekasnya? Oke. Jadi kalau untuk menghilangkan bekas itu ada obat-obatan yang bisa kita beri. Kalau yang bertanya ini mungkin lagi program hamil atau lagi hamil bahkan atau nanti mudah-mudahan hamil, ada beberapa obat-obatan yang nggak bisa kita kasih, tapi ada tetap banyak ingredients yang bisa dikasih dengan aman ya, seperti vitamin C. Vitamin C itu adalah antioksidan yang sangat berguna dan bermanfaat. Arbutin juga bisa sangat membantu. Peptides bisa membantu sekali untuk menghilangkan bekas. Azelaic acid bisa membantu untuk menghindarkan acne dan juga menghilangkan bekas dan aman dipakai pada saat promil atau hamil atau menyusui. Yang lebih aman lagi dan tidak menggunakan obat-obatan sama sekali itu adalah melakukan tindakan laser. Karena tindakan laser itu cukup cepat dan sangat efisien untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Oke, sekarang yang pertanyaan ini ya dok, ada pertanyaannya, bagaimana dengan PCOS dengan trombosit tinggi lebih dari 400 dok gitu. Jadi kalau seandainya trombositnya tinggi dengan PCOS, cari tahu dulu penyebab trombosit yang tinggi apa, karena tidak berhubungan dengan PCOS. Ya. Oke, jadi sebaiknya mungkin ke dokter hematologi ya atau ke dokter penyakit dalam ya. Untuk dicari tahu. Jadi siapa tahu misalkan nih ada antifosfolipid syndrome, ada gangguan dari darahnya yang harus ditreatment terlebih dahulu supaya nanti mensukseskan program hamilnya. I see. Gitu. Dok. Nah, dok, nih, iya benar pernah ketergantungan terus pas lepo. Ketergantungan obat jerawat kayaknya. Ya, dan itu ketergantungan steroid itu memang sebaiknya ditangani oleh dokter karena it's not as easy as it seems ya. Bukan berarti berhenti, bisa langsung ketergantungannya itu hilang. Karena bahkan, hi Claudia, Fun Skincare, she's my good friend. Thank you for watching. Mudah-mudahan banyak pelajaran dari sesi hari ini. Jadi Fun Skincare ini one of my favorite skincare bloggers yang selalu memberikan informasi-informasi bermanfaat. Jadi tadi saya mau bilang untuk stopin steroid ini, kalau pasien-pasien saya aja saya nggak stopin langsung loh. Jadi kalau misalnya mereka pakai obat yang ada steroid dari dokter sebelumnya, saya selalu bilang seminggu atau 2 minggu pertama itu tetap pakai obat itu every other day. Jadi diselingi dengan obat saya. Jangan langsung di stop.
karena kita ingin mengurangi efek yang namanya itu rebound ya. Jadi rebound pasca steroid. Jadi yang takutnya ambiarnya nggak ambiar-ambiar banget, itu kita turuninnya pelan-pelan. Nah, seiring kita lakukan itu bisa disertakan dengan laser V-beam ya, salah satu laser yang paling membantu itu namanya laser V-beam di klinik kami. Itu bisa ditembakin pembuluh darahnya dan all the underlying inflammation itu ditekan, jadi sehingga pada saat nanti steroidnya dilepas bisa sukses dan kembali normal kembali kulitnya. Oke. Nah, pertanyaan lagi berikutnya dok, kalau Ya. sering injeksi jerawat nggak apa-apa ya? Oh, injeksi jerawat itu isinya adalah triamcinolone. Triamcinolone is one of the stronger steroid. Jadi sebenarnya steroid. It is steroid. Jadi saya pribadi nggak terlalu suka suntik jerawat. Ada kalanya bisa bermanfaat. Kapan? Pada saat jerawatnya baru banget keluar dan dalam sekali. Jadi pada saat dipegang itu tuh nggak kelihatan surface-nya dan sangat dalam. Mungkin baru hari pertama, hari kedua, that's a good time to do it. Karena itu dalam untuk menekan inflamasi yang sebelum siklus inflamasinya itu tambah parah. Tapi kalau jerawatnya itu di area superficial dan udah mau matang, lalu kita suntik asal-asal suntik, yang ditakuti adalah salah satu efek samping dari steroid adalah atrofi kulit. Jadi pada saat selesai disuntik jerawatnya hilang, kulitnya jeglok. Mungkin kalau teman-teman yang sering suntik jerawat ada tuh biasanya, oh iya dok saya pernah jeglok kulitnya. Maksudnya bopengan gitu ya dok? Iya dok, jadi kayak bopeng dan jeglok gitu. Itu kan jadi masalah ya, karena jerawat itu kan bisa sembuh dengan baik tanpa meninggalkan bekas. Tapi kalau udah jeglok, itu kan cacat kulit. Nah, itu yang sulit kadang-kadang kita betulin secara kosmetik ya, penampilannya kita betulin 100%. Jadi itu sayang sekali sebenarnya. Ya, jadi jangan sembarangan, nggak boleh terlalu sering. Jadi ya, just have other problem. Terlalu sering, betul. Yes. Ya, jangan terlalu sering dan cek yang lain. Siapa tahu ada PCOS-nya ternyata. Ya, betul. Itu terus kita lihat ya. Oke. Aku mau tanya, aku PCOS, aku dikasih dokter pil KB karena baru pertama kali minum pil KB. Setelah habis 1 strip disuruh stop 7 hari. Pada saat hari kedua stop, keluar darah dan gumpalan. Iya, karena pil KB kan membuat mensnya jadi teratur. Jadi otomatis begitu pilnya stop nggak lama akan mens. Gitu ya. Nah, ini tunggu dokter Kevin sebentar ya. Sorry, saya ada power bank soalnya low battery. Yeah, it's the same thing as me right now. Oh, you too? Jadi gini, dokter Kevin ada pertanyaan. Kalau laser flek itu nggak membuat tambah keluar ya flek-fleknya? Oke, jadi very good question. Tergantung fleknya itu apa. Jadi itu sering sekali ditanyain karena memang mungkin banyak orang yang memiliki pengalaman serupa. Tergantung tipe fleknya apa. Kalau tipe fleknya itu melasma in particular, itu memang tidak disarankan untuk mengerjakan laser langsung ya. Karena sometimes laser can make it worse. Ada beberapa tipe laser yang bisa kita kerjakan for melasma. Itu mungkin pembahasan lain. But laser in general tidak terlalu disarankan. It's not the first line of treatment. Tapi kalau fleknya itu seperti freckles, phthalates, lentigo, hiperpigmentasi pasca inflamasi, itu bisa ditreat dengan laser secara effectively tanpa menimbulkan flek yang baru atau buat wajah menjadi lebih hitam. Oke. Oke, metformin boleh dikonsumsi saat hamil nggak ya dok? Boleh. Cuman tidak boleh sembarangan, harus ditanyakan ke dokter SPOG-nya. Oke? Ya. Saya PCOS masih gadis, teman saya menyarankan untuk memakai panty liner herbal merek itu 2 hari memakai itu langsung mens. Ayo. Enggak ya. Jadi tidak ada pengaruhnya antara panty liner, kan dia bukan komando, yang namanya komando untuk mens atau tidak mens, it is your body, it's not other things yang ada di luar sana. Jadi nggak bisa, jadi semuanya hanya it's just in your mind. Placebo effect ya mungkin ya dokter Cynthia. Placebo effect. Oke, dok, kalau promil lalu ada suntik hormon atau treatment, apakah akan ngaruh bikin jerawatan?
Ada beberapa hormon yang memang bisa menimbulkan jerawatan kalau ada kandungan androgen di sana. Ya, tapi kita tidak memilih androgen. Maaf, ini udah mulai mengadat. Jadi kecuali kalau seandainya memang sel telurnya sangat sedikit, kita akan memberikan suplementasi androgen misalkan untuk membuat si rekrutmen atau si telurnya itu bulan berikutnya jauh lebih banyak. Kita bisa memberikan tapi maksimal 3 hari. Jadi apabila dia mengandung seperti DHEA itu bisa membuat jerawatan. Tapi kalau suntik hormon seperti kalau program hamil, suntik hormon yang tiap hari untuk bayi tabung ataupun insem itu nggak membuat jerawatan karena efeknya sesaat. Gitu ya. Oke, Dok. Misalnya saya biasa perawatan di klinik N, tapi saya kurang cocok sama krim perawatannya. Kalau saya mau treatment di Mbak Haris bisa banget. Habis ini langsung Bisa banget. telepon admin. Ya, kita bisa cocokin malah skincare-nya. Saya mau ketemu Dokter Kevin. Yeay. Dokter Cynthia, kayaknya we have to wrap up the session karena saya takutnya Dokter Cynthia punya handphone udah no bad dan belum sempat di save. Nah, kan banyak banget nih yang mau di save live-nya. Yes. Ya kan? Oke, jadi ini udah tinggal 7 menit lagi juga, Dok. Gini. Ya. Jadi sum up ya. Jadi acne of course it's linked with PCOS. Karena acne merupakan salah satu bentuk daripada hiperandrogen, ya. Itu hiperandrogen di mana hiperandrogen menjadi bagian nomor 2 dalam diagnosis PCOS. Yang pertama gangguan haid, yang kedua hiperandrogen, dan yang ketiga gambaran PCO pada USG. Namun jangan dilupakan, acne bukan berarti sama dengan PCOS. Acne bisa karena hormonal PCOS, yang kedua bisa karena gonta-ganti make up, 3 karena diet yang salah, dan yang keempat karena stres. Gitu. Jadi kalau seandainya belum nikah, kalian punya acne, tapi kalian punya gangguan mens, segera periksakan ke obgyn. Jangan pernah takut untuk periksa ke obgyn karena kalau kita dengan cepat mengetahui gangguan yang ada, kita bisa treat segera. Dengan kolaborasi tentunya dengan Dr. Kevin nantinya, treatment acne dan PCOS-nya mudah-mudahan dapat berjalan dengan cepat, dengan baik, supaya nantinya bisa ditata laksana dengan baik juga. Ingat, PCOS bisa di depan mata adalah gangguan fertilitas karena bisa infertil, dan yang terakhir gangguan ke depannya pada beberapa tahun ke depan, satu bisa diabetes mellitus, bisa metabolic syndrome, dan juga yang paling ditakutkan kanker dinding rahim. Gitu ya. Yes. Oke, Dok, kita kan tadi mau kasih giveaway sebenarnya. Jadi, jadi kita sudah menyiapkan giveaway bagi yang tadi sudah memposting romantic moment. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu dari tim dari Bocah untuk mengumumkan siapa 3 pemenang, karena dari 3 pemenang itu bisa mendapatkan konsultasi gratis dan juga dapat secara cuma-cuma nih produk skincare dari Maharis Klinik. Itu kalau cocok itu yang aman dipakai untuk ibu hamil yang lagi program hamil dan menyusui. We have selected produk yang pasti aman. Udah disiapkan khusus soalnya. Yes. Gitu. And also it's very important ya menurut saya untuk teman-teman wanita yang nonton ini. Yes, having a dermatologist, having a skincare doctor itu very important, tapi ingat juga having a healthier you is most important. Jadi it's very important to treat yourself from the outside and also your inside, because we want to look good and we want to be healthy also, right, Dr. Cynthia? Yes. Jadi that's the whole point of this conversation, is to make everyone sadar kalau masalah kulit sometimes it's not just masalah kulit. There's it's more than skin deep, ya, that term. So you really have to know what's going on with your body to have your best skin and your best health and your best life. Ditunggu nih Mas Denny. Yeay. Mas Denny sudah dipilih-pilih belum?
Karena saya nggak ikutan, Dok. Saya menjadi host, jadi saya tidak ikut-ikutan dalam memilih siapa yang menang. Nanti diumumin ya Dokter Cynthia ya, pemenangnya Iya, diumumin ya nanti diumumin ya. sebentar lagi harusnya. Ini Mas Denny 3 menit lagi loh, Mas Denny. Oke, your phone aman kan? Nggak akan mati kan dalam 3 menit kan? Oke. Soalnya sayang banget kalau misalnya nggak sempet di save tuh sayang banget loh. Oke, oh udah ada tuh. Wow. Oke, good. Itu udah ada pemenangnya Dokter Cynthia. Furi Rahmawati, David Martin, dan juga Rini Dahlan. Yeay, congrats. Nanti Yeay. untuk ketiga pemenang. Ditunggu kehadirannya untuk ketemu dokter. untuk kehadirannya ketemu Dokter Cynthia di Bocah Klinik, Bocah Indonesia. Dan I'm sorry, gone. ya, udah. Sekian sih dari saya Dokter Cynthia. Yes. Maaf ya, barusan ada ini gangguan. Ya, nanti akan kita save. Nantikan kolaborasi selanjutnya dari Bocah Indonesia, karena dari Bocah Indonesia nggak cuman membahas dari sisi satu, tapi kita akan membahas banyak topik ke depannya. Itu ya. Oh ya, pengumuman, silahkan tinggalkan nama dan nomor telepon via DM di Bocah Indonesia ya. Jangan lupa. Oke. Thank you ya Dokter Devi. Nanti kalau Thank you seandainya for ada having me. refer Thank you. kita refer ke sana dan kita nantikan kolaborasi selanjutnya ya, Dok. Siap. Thank you. Stay healthy Dokter Cynthia. Ya, stay healthy semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.